tokoh Farisi, diantaranya adalah Paulus. Ya, coba tanya. Gitu. Tapi kalau Yesusnya sendiri, ya dia mengaku dengan mulutnya, dia bukan Tuhan. Seperti yang saya terangkan tadi, Bung. Firman yang kau dengarkan dariku itu bukan daripadaku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12:49. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Berarti Yesus ini adalah manusia yang diperintahkan untuk mengatakan sesuatu yang menjadi tugasnya untuk ia katakan kepada Bani Israel. Artinya dia adalah rasul. Yesus itu kalau dilihat dari definisi penyampaiannya, dia adalah Rasulullah. Dia adalah utusan Allah gitu, bukan Tuhan. Tetapi di dalam kitab saudara dikatakan Tuhan. Siapa yang mengatakan itu? Ya Paulus. Contoh di dalam Roma 14:9. Yesus yang kau salibkan itu telah mati dan dibangkitkan kembali untuk menjadi Tuhan. Seperti itu. Roma 10:9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Berarti yang mendoktrin dan mendogma orang Kristen untuk mengimani Yesus itu sebagai Tuhan adalah Paulus. Nah, sementara teman Kristen lebih mendengarkan Paulus daripada Yesus. Makanya Al-Quran benar. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Jadi orang-orang kafir itu seperti hewan mendengarkan suara tapi tidak mengerti apa maksud daripada suara tersebut. Contoh, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Itu pengakuan Yesus. Tapi teman Kristen mengatakan Yesus itu adalah Sang Firman. Berarti kan tidak nyambung. Berarti benar Al-Quran bahwa orang Kristen mendengarkan perkataan Yesus, suara Yesus, tapi dia nggak nyambung. Orang Kristen itu nggak nyambung. Bodoh. Masa mengapakan satu comot-comot. Coba baca semua dulu Alkitab itu enggak? Coba baca semua dulu. Jangan dicomot-comot. Dari kitab mana Bang saya harus baca? Semua baca dulu dari perjanjian baru itu. Coba baca semua dulu. Lama itu kan kitabnya orang Yahudi Bang. Kita nggak boleh sentuh Jangan itu. Jangan mencomot-comot apa ayat. Coba baca dulu sampai ayat 3 yang Anda bilang itu. Saya enggak, maksudku yang mana, kitab yang mana? Jangan kita ambil kitab agama orang lain, tidak bagus. Kita bukan mengambil orang lain, tapi Anda itu mencomot satu ayat, coba dulu baca dari pertama-tama sampai akhir, gitu aja. Saya mencomot satu data, agama Anda mencomot satu kitab. Para mana itu Bang? Bang, mohon izin Bang, pengertiannya Bang, pengertian. Abang pernah, mungkin kita yang di dalam room ini kita pasti pernah dengar kasusnya Pak Ahok. Itu ayat yang di kata-kata Ahok yang jangan bawa Ahok. Itu sudah menjadi mau politik, jangan bawa orang lain lagi. Itu maksudnya jangan seperti bawa. Itu artinya kalau gini. Kamu ngomong itu saya turunkan. Kalau kamu ngomong itu saya turunkan. Dengarin Mbak, artinya kalau kita mencopot satu ayat, jangan bawa ayat itu tidak lengkap jadinya. Begitu. Ya, saya mencomot satu data, tetapi itu data akurat loh. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Itu pengakuan siapa? Yesus. Oke. Anda bilang dari dirinya sendiri. Dengar dulu Saudara Juma. Dengarkan dulu. Silakan. Memang betul yang Anda bilang itu. Anda baca di situ. Coba baca dulu Yohanes yang pertama itu apa di situ isinya? Apa di sana? Itu pengakuan Yohanes, bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus. Yang menerima firman di sini sebenarnya siapa? Yesus atau Yohanes? Coba Anda pikirkan, yang menerima firman dan yang ditunjuk oleh Tuhan sebagai perantara antara Tuhan dan Bani Israel itu Yohanes atau Yesus? Yesus kan? Berarti pengakuan Yohanes itu tidak dihitung. Yang dihitung ini adalah pengakuan Yesus. Coba belajar lagi deh, belajar. Itu penting supaya Anda lah yang perlu belajar. Yang perlu belajar itu Anda nggak perlu mengajari aku. Sekarang intinya begini, kalau dengar saudaraku, dengar dulu saudaraku, dengar dulu saudaraku, bukan firman yang diterima oleh Yesus, gitu loh. Dengar dulu, jangan mencoba satu ayat untuk menjatuhkan agama orang lain.
Itu Anda mencoba satu ayat menjatuhkan. Dengar dulu. Mohon selamatkan agama Anda dari kejatuhan agama Anda hanya karena dengan satu ayat. Jangan Anda balik. Agama Anda hancur hanya karena satu ayat. Tolong agama Anda itu. Agama tak perlu ditolong. Lah, buktinya agama Anda tak bisa ngapa-ngapain. Ketika saya mengatakan, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lantas agama Anda kemudian melantik Yesus berdasarkan pengakuan Paulus, Roma 14 nomor 9. Hanya satu data di dalam kitab Anda sendiri menggugurkan itu semua. Enggak gugur itu, Anda salah memahami semuanya itu. Anda memang pandai belajar Alkitab, tapi Anda itu enggak paham dengan semuanya itu. Makanya saya bilang tadi. Coba Anda terangkan. Ketika coba dengar dulu. Coba dengar dulu, saudara. Tunggu, sabar. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah ada Tuhan seperti ini? Apakah ada Tuhan yang model kayak begini? Tidak mampu kemudian melakukan apa-apa. Coba Anda narasikan keyakinan Anda, silakan. Dia berkata seperti itu dalam apa itu? Dalam apa? Dalam rangka apa? Dalam kapasitasnya sebagai bukan Tuhan. Lalu Anda mau apa? Anda mau apa sekarang? Anda mau ikut-ikutan seperti Paulus melantik anaknya orang menjadi Tuhan? Ayo. Saya nggak mau ikut-ikutan. Nah, lalu apa? Cuman Anda itu mencomot satu ayat itu saya nggak terima. Coba Anda dulu. Nggak bisa satu ayat. Nggak bisa. Kalau tidak bisa, kenapa Anda tidak bisa bantah satu data itu? Kenapa bisa satu ayat untuk Anda meruntuhkan seseorang? Nggak bisa. Satu data ini Anda tidak bisa bantah. Kenapa? Dikatakan cukup satu data, cukup satu ayat, cukup satu dalih di dalam kitab saudara untuk meruntuhkan agama saudara. Ayo. Ya Pak Manurung, ini dari yang aku pahami aja ya. Yang mengenai Yohanes 5 ayat 30 tadi yang bahwa Yesus tidak dapat berbuat dari apa dirinya sendiri kayak gitu kan ya kurang lebihnya. Jadi dari yang saya pahami itu karena Yesus adalah firman itu sendiri gitu. Karena kita setahu saya yang namanya Tuhan itu pasti berfirman. Gak mungkin Tuhan itu cuma bengong doang. Makanya ketika sang firman turun ke dunia dan tetap dia tidak lepas dari Bapa itu sendiri. Makanya dia bilang seperti itu Bang Zuma. Dan kemudian Anda buktinya ada di Yohanes awal tadi yang Bang Zuma keberatan. Bahwa pada mulanya adalah firman itu menjadi manusia, kurang lebihnya kayak gitu. Terus kemudian ada keberatan bahwa itu firmannya Yohanes, perkataan Yohanes. Anda juga harus paham bahwa Alkitab dan Al-Quran punya sisi pandang berbeda gitu loh. Alkitab itu ada sisi Tuhan dan ada cerita pengalaman manusia yang dituliskan, bukan seperti Al-Quran yang didiktein. Gitu Bang Zuma. Al-Quran didiktekan, kan setuju nggak? Baik. Sekarang kedudukan Yohanes dan kedudukan Yesus itu yang menerima firman dari Tuhan itu siapa? Yesus atau Yohanes? Yohanes lah. Yohanes menerima firman? Iya. Berarti Yohanes itu nabi? Boleh, karena ada perbedaan nabi antara Islam dan Kristen. Contohnya aja Adam jadi nabi, padahal Adam Kristen orang pertama doang. Ngapain si Adam juga? Terus Yohanes penulis kitab Yohanes ini siapa? Yohanes yang mana? Yohanes Pembaptis atau Yohanes Zebedeus? Bukan. Kalau sepatnya aku nggak paham. Cuman bukan Yohanes Pembaptis, bukan. Nah, kalau begitu berarti Yohanes yang idiot itu. Karena gini, ada beberapa nama yang berbeda gitu loh. Gimana? Yohanes yang mana ini yang menulis yang Anda katakan nabi? Karena kalau Yohanes anak murid Yesus, di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 13, Yohanes di situ disebut sebagai buta huruf dan idiot. Terus Anda mengatakan dia nabi gitu? Buta huruf kan nabi Bang. Masa ya justru pas kan buta huruf sama-sama nabi kan, gimana sih? Bukan. Di kitab saudara itu dikatakan buta huruf dan idiot. Bukan cuma buta huruf saja, tapi idiot juga. Ya paling setengah nabi lah.
Udah buta huruf setengah nabi lah minimal. Bagaimana Anda bisa mengatakan dia seorang nabi sementara dia idiot? Gimana itu ceritanya? Ya makanya udah ya setengah nabi lah, kalau misalkan bukan nabi, setengah nabi. Bagaimana dia udah buta huruf. Kalau dia setengah nabi, berarti dia menerima dan mengarang setengahnya. Gimana ceritanya? Ada kitab suci. Ada kitab suci dikarang oleh orang idiot. Gimana, Bung? Kitab suci Anda dikarang oleh orang idiot. Boleh saya katakan begitu? Terserah aja kamu aja. Bukan terserah, ini pertanggungjawaban saya terhadap publik. Ini publik, kita sedang ditonton. Iya, makanya aku juga kurang tahu nih siapa yang nulisnya. Dalam artian Yohanes di lingkaran yang mana kan. Nanti mungkin si Bang Jojo atau Bang Manurung bisa bantu. Atau Bang siapa nih. Yang Kristen siapa aja sih, nggak tahu aku. Kalau teman-teman Anda Kristen jangan pernah harap. Mereka juga sama-sama aja, karena mereka juga korban doktrin dan dogma tanpa proses belajar. Mungkin saya bisa menjawab, Bro Juma. Iya, silakan. Izin saya menjawab ya. Ya, memang saya menyimak dari beberapa diskusi, memang pihak-pihak dari Bro Zuma ini hanya mencomot satu ayat dan tidak melihat konteks dari sebelumnya dan yang akan datang seperti itu. Memang kalau kita belajar teologi atau bibliologi, kita itu ketika kita ingin menafsirkan atau menerjemahkan atau mengartikan satu ayat, kita harus melihat dulu dari konteks sebelumnya dan konteks sesudahnya. Akhirnya kita, karena Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu nyambung gitu. Jadi berbeda mungkin dengan kitab Bang Juma, kalau saya tidak salah, mohon klarifikasi kalau saya tidak salah, itu mungkin dari kitab per kitab itu tidak nyambung ceritanya. Tapi kalau kita dari Kejadian sampai Wahyu itu memang paralel gitu, ada berkesinambungan kayak gitu. Nah, kalau saya melihat daripada Yohanes 5 ayat 30, di Yohanes 5 ayat 19 sampai 20 juga Yesus juga berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya." Nah, mari kita bandingkan dari Yohanes 5 ayat 19 sampai 20 dengan yang kita diskusikan itu Yohanes 5 ayat 30. Nah, sebetulnya ayat Yohanes 5 ayat 30 ini dipakai oleh Arianisme. Kalau sekarang itu berinkarnasi menjadi seksi Yehova, dan mereka itu mengatakan bahwa Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Memang di konteks awalnya itu Yesus pernah berkata bahwa aku semakin tinggi dan engkau semakin rendah, seperti itu. Nah, tetapi kalau kita melihat sebetulnya ayat ini khususnya kata-kata tidak dapat. Nah, ini kan yang kita menjadi keberatan itu tidak dapat. Itu sama sekali tidak menunjukkan ketidakmampuan Yesus. Jadi perhatikan baik-baik, kata-kata tidak dapat sama sekali tidak menunjukkan ketidakmampuan Yesus. Nah, kalau kita lihat di dalam Yohanes 5 ayat 19, ini terletak dalam konteks yang menekankan keilahian Yesus. Nah, saya izin baca di dalam Yohanes 5 ayat 19, Yesus bilang seperti ini. Bentar, saya buka dulu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Lalu? Nah makanya bandingkan dengan penafsiran-penafsiran yang tadi Anda itu sampaikan. Ya kan? Di sini Bung, di data 55 19, aku berkata kepadamu, ini Yesus loh. Bukan siapa-siapa yang berkata. Yesus apa yang dikatakan? Saya katakan, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Yesus tidak bisa. Dari dirinya sendiri Yesus itu tak berdaya. Lalu ini yang Anda anggap Tuhan? Bukan, makanya dengarkan dulu. Tadi kan dari tadi Anda berkata, saya diam. Jadi apa arti kata-kata Yesus ini? Nah, ini artinya, perhatikan baik-baik. Jadi kata-kata Yesus ini bertujuan untuk menekankan kesatuan yang tidak terpisahkan antara dirinya dengan Bapa. Nggak bisa. Yang menyebabkan ia tidak bisa melakukan apapun terpisah dari Bapa. Dan maksud saya, Bang Broly, sorry. Gini. Nah, itu maksud saya. Sementara aku Broly, memang jadi ada keterkaitan langsung, karena nggak mungkin Tuhan tanpa firman dan firman tanpa Tuhan. Bisa nggak tiba-tiba muncul firman tanpa Tuhan sendiri? Coba Bang Zuma pikirin deh. Kalau masalahnya gini. Enggak, justru gini. Ya.
Setuju nggak? Tuhan tanpa firman bisa nggak mungkin nggak sebentar. Yang harus bentar. Kita biar satu halo sebentar. Wait. Aku dulu sorry. Setuju nggak Tuhan harus ada firman nggak? Setuju nggak? Dengarkan dulu. Setuju nggak firman harus ada firman? Tuhan harus punya firman. Setuju nggak dulu? Ya, memang betul. Ya sudah, makanya ketika Yesus bilang itu sesuai. Ada keterkaitan dengan Bapa. Ketika Tuhan harus punya firman, apa yang Anda harus sampaikan? Ya makanya ketika Yesus bilang gitu ada keterkaitan langsung dengan Bapa. Bagaimana ceritanya ada keterkaitan? Itu Bapak, tadi Anda susah ambil kesimpulan atau gimana itu loh? Dengarkan. Kalau Anda susah ambil kesimpulan ngomong dari awal gitu. Bapak maha berkehendak, Yesus tidak maha berkehendak. Lalu, Bang Juma, saya kan tadi sudah mengutip, mari kita bandingkan ya. Perhatikan, Yohanes 5 ayat 17 dikatakan seperti ini. Tetapi kecil, Oten kenceng. Perhatikan Bang Juma, di Yohanes 5 ayat 17 tuh, soundcardnya tuh. Di Yohanes 5 ayat 17 dikatakan kayak gini. Tetapi ia berkata kepada mereka, ianya ini Yesus ya, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, di sini kan berarti ada yang namanya kesatuan sebetulnya. Di ayat ke-18 dikatakan, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat. Nah, makanya di sini arti daripada Yesus, ya maksud daripada Yesus itu tujuan menekankan bahwa kesatuan yang tidak terpisahkan antara dirinya dengan Bapa, yang menyebabkan ia tidak bisa melakukan apapun terpisah dari Bapa. Nah, di sini jelas bahwa Bapa pun tidak bisa melakukan apapun terpisah dari Yesus. Nah, jadi Yesus dan Bapa tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Sebaliknya, pekerjaan Yesus adalah pekerjaan Bapa dan pekerjaan Bapa adalah pekerjaan Yesus. Nah, dengan demikian, kita bisa mengerti bahwa kata-kata Yesus ini menjawab serangan orang-orang Yahudi bahwa Yesus melanggar Sabat dan menghujat Allah. Makanya ketika kita mengutip satu ayat, kita harus melihat ini tuh sedang berbicara, sedang bercerita kepada arah kemana. Seperti itu Bang Juma. Jadi itulah maksud daripada Yohanes tadi. Iya, mungkin kalau sekolah minggu mungkin Anda bisa buat mereka manggut-manggut dengan pernyataan-pernyataan saudara Kristen sini. Tapi orang yang berakal kayak saya tidak mungkin bisa. Ini pengakuan jujur dari Yesus loh. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diriku sendiri. Loh kok Anda maksa? Nah, tapi Yohanes 5 ayat 17 Yesus bilang, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Di sini kan sama-sama bekerja. Ada sebuah kesatuan. Makanya Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Apa yang diinstruksikan oleh Tuhannya, itu yang Yesus katakan. Kenapa demikian? Karena Yesus mengakui di dalam Yohanes 5 nomor 36 berikutnya, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apalagi hanya sekelas jemaat-jemaat kayak kalian ini. Yesus mengatakan kesaksianku lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yaitu, pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku. Bahwa aku siapa? Bahwa aku Tuhan? Tidak. Bahwa aku adalah utusan Tuhan. Tadi udah 500 Bang kan? Sekarang udah 1.400 yang nonton. Sekarang begini, ketika Yesus melakukan pekerjaan, apakah pekerjaan itu bersaksi bahwa Yesus itu Tuhan? Atau pekerjaan itu bersaksi bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan? Coba Anda dengarkan itu kesaksian Yesus. Coba Anda baca tuh. Jadi seperti ini, Bung. Seperti ini, Bung. Jangan loncat dulu. Ini kesaksian Yesus. Tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan pekerjaan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Sekarang saya ingin tahu dari Anda, kejujuran Anda. Kalau Anda tidak jujur, berarti Al-Quran betul. Yesus ini melakukan pekerjaan. Pekerjaannya ini membuktikan dirinya Tuhan, atau pekerjaannya ini membuktikan dirinya utusan Tuhan? Coba,
Apa jawaban Anda? Ya, jadi seperti ini, Bung. Bung tadi mengutip satu ayat, dan di ayat sebelumnya itu berkata bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Makanya tadi saya berkata, tujuan Yesus menekankan ini, itu adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara dirinya dengan Bapa, yang menyebabkan dia tidak bisa melakukan apapun terpisah dari Bapa, seperti itu. Jadi pekerjaan Yesus pekerjaan Bapa juga, nggak bisa diinikan seperti itu. Maksudnya bukan. Maksud daripada pengakuan Yesus itu, dia melakukan pekerjaan yang diperintahkan. Bukan berarti dia sama-sama ketika Yesus tidur, Bapa juga tidur. Ketika Yesus lari, Bapa juga lari. Bukan begitu maksudnya. Ketika Yesus nenen, Bapa juga nenen. Bukan. Coba Anda lihat lagi nih. Sebelum saya bacakan kitab suci Al-Qur'annya yang mengatakan seperti apa keadaan Anda. Ini pengakuan Yesus. Aku mempunyai suatu kesaksian. Ini Yesus loh. Yesus bersaksi tentang dirinya. Kalau Anda masih juga tidak mau menerima kesaksian Yesus, lantas Anda mau menerima kesaksian siapa? Yesus menyatakan, aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada aku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Coba Anda nalar. Pekerjaan yang Yesus lakukan itu untuk membuktikan dia utusan Tuhan, atau membuktikan dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Coba Anda nalar di situ. 2 poin ini coba Anda pilih salah satunya. Silakan. Baik, seperti ini, Bung. Kalau dikatakan bahwa Yesus itu tidak bisa melakukan apapun dari dirinya sendiri, atau bahwa ia tidak dapat melakukan kehendaknya sendiri, di dalam Yohanes 5 ayat 2, Bung, itu dikatakan, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ini kan sebetulnya sama, Bung. Makanya tadi ini tidak bisa dipisahkan. Seperti itu tidak bisa dipisahkan. Ini udah jelas di sini. Dua ayat yang tadi saya itu sudah secara jelas eksplisit mengatakan bahwa Yesus sama-sama melakukan dengan Bapa, seperti itu. Nah, Anda keliru. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Ya, semoga Anda tidak mengingkari data yang ada dalam kitab sendiri. Apa yang dikatakan di sana? Berapa, Bung? Orang Kisah Para Rasul berapa? Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jadi Allah menginginkan sesuatu berlaku terhadap Bani Israel dengan cara mengutus Yesus. Bukan berarti Yesus dan Bapa itu satu. Sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa tidak bisa belah lautan. Nabi Musa tidak bisa memberikan mujizat. Tidak bisa. Tetapi kemudian Tuhan yang datang melalui Nabi Musa bisa membelah laut. Bukan Nabi Musa yang melakukan itu, tapi Tuhan melalui Nabi Musa. Begitu juga Yesus. Bukan Yesus yang melakukan itu, tetapi Tuhan yang melakukan itu melalui perantaraan Yesus. Anda keliru. Ketika melihat seorang Yesus melakukan mujizat, Anda pikir dia Tuhan. Padahal data di dalam kitab saudara jelas. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini, yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah. Allah sudah menentukan Yesus itu sebagai apa? Sebagai perantara antara manusia Bani Israel dengan Allah. Dan Allah melakukan kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda melalui Yesus. Berarti itu jelas itu. Kalau Anda masih juga tidak mengerti, maka saya bacakan ayatnya Al-Qur'annya. Wa matsalul ladzina kafaru. Ya, silakan. Ya. Tadi Bung berkata bahwa Bang Hidayah itu berkata, tadi dia mengutip satu ayat dan Bung itu menyanggah bahwa itu adalah perkataan daripada Yohanes. Nah, kalau Bung tadi mengutip di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22,
Kalau kita lihat judulnya itu adalah khotbah Petrus. Jadi di sini sebetulnya Petrus itu sedang berkhotbah. Jadi ini bukan perkataan Yesus, tapi karena Petrus ini murid-murid Yesus, jadi dia sedang berkhotbah kepada jemaat dan itulah yang sepengetahuan dia, ya itulah yang disampaikan. Seperti itu. Jadi ini adalah khotbah Petrus kepada jemaat, Bung. Iya tahu. Petrus aja murid terdekatnya mengakui. Terus kenapa saudara tidak bisa mengakui? Kenapa Petrus bukan gitu? Kenapa Petrus berkata seperti itu? Karena Petrus kan beradaptasi atau bergaul atau bersosialisasi dengan Yesus dengan tubuh kemuliaannya, dengan kemanusiaannya. Makanya Petrus itu berkata seperti itu. Berbanding terbalik dengan kami ini yang hidup, ya, yang hidup setelah Yesus bangkit. Berbeda terbalik. Kalau mungkin Yesus hadir hari ini menjelma sebagai manusia, mungkin sama apa yang disampaikan ke Petrus kepada saya pun menyampaikan seperti itu. Karena saya melihat pribadi Yesus secara fisik, secara saya. Oke, sudah. Sekarang begini, kalau Petrus aja mengaku Yesus itu hanya perantara, lalu siapa yang ngajarin kalian kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Siapa yang ngajarin? Gini Bung, Yesus memang itu adalah perantara, tapi tubuhnya, kemanusiaannya, oke, Bung, jelas ya? Makanya Yesus bilang seperti ini. Kemanusiaannya perantara, terus apanya yang Tuhan? Loh, makanya tadi saya sampaikan, Bung, bahwa hakikat, ya kan, hakikat daripada pribadi Yesus atau saya katakan ketuhanan daripada kekristenan itu tidak bisa dipisahkan, namun bisa dibedakan, bisa nangkep ya. Makanya tadi saya sampaikan berarti, Bung, dari berarti awal. Kalau bisa dibedakan berarti nggak satu hakikat. Gimana dong? Mana ada Tuhan beda hakikat dengan tidak bisa dipisahkan, Bung. Tapi tidak bisa dipisahkan, Bung. Iya, memang seperti karena itu. Yesus itu adalah hamba yang taat. Baca Galatia 5 nomor 4. Apa yang dikatakan sana? Yesus taat sampai mati, taat kepada hukum Taurat. Dia tunduk kepada hukum Taurat. Berarti dia tidak bisa dipisah dengan Tuhannya. Lalu kenapa bisa jadi Tuhan juga? Ya, siapa yang mengajari orang yang tunduk, taat, patuh, berserah diri kepada ketetapan Tuhan, itu menjadi Tuhan? Yang ngajarin siapa? Oleh sebab itu seperti ini, Bung. Dari awal tadi saya sampaikan bahwa tujuan Yesus di sini adalah menekankan kesatuan yang tidak dipisahkan antara dirinya dengan Bapa. Itu yang pertama, Bung. Yang kedua, Bung, kita ini nggak bisa menafsirkan atau berpikir atau kita ini dikatakan mempelajari ketuhanan itu dengan cara sempurna. Mungkin Bung hari ini berpikir kok Yesus menjadi manusia, katanya dia Tuhan. Kita nggak bisa berpikir secara sempurna. Kalau kita bisa berpikir secara sempurna dengan nalar kita, dengan akal kita, artinya dia bukan Tuhan, Bung. Karena dia Tuhanlah, makanya kita nggak bisa sempurna, Bung. Oh, nggak bisa begitu. Tuhan bisa seperti ini, kok bisa seperti ini. Nah, seperti itu, Bung. Kita ini sama ketika saya mengatakan terbatas seperti itu. Sama ketika saya mengatakan Luga itu adalah Tuhan. Tadi gimana? Apa yang Tuhan, Bung? Luga Tambunan. Sama, kalau saya katakan dia adalah Tuhan, apakah Anda ingin menolaknya? Dengan narasi apa yang Anda akan gunakan? Loh, sekarang yang menyampaikannya siapa? Kayak kalau Bung, apa kapasitas Bung menyampaikan seperti itu? Sama. Anda yang menyampaikan itu berbeda. Apa kapasitas Anda mengatakan? Apa kapasitas Anda mengatakan Yesus itu Tuhan? Kenapa bukan Yesus yang mengatakan? Kenapa bukan Yesus sendiri yang mengatakan dirinya Tuhan? Kenapa Anda? Anda siapa? Loh, bukan seperti itu. Karena dia Tuhan. Saya juga mengatakan bahwa Luga juga bisa jadi Tuhan kalau begitu. Dasarnya apa? Ketika saya mengatakan dia Tuhan, Anda mengatakan dasarnya apa? Ya, dasarnya Luga adalah penyampaian firman. Akan menjawab. Kenapa Yesus itu sebagai Tuhan? Yang pertama seperti ini, Bung. Tunggu dulu. Jawaban Anda ini berdasarkan opini Anda sendiri atau ada pengakuan dari Yesus? Ini saya akan mengutip Alkitab. Saya akan mengutip firman. Sekarang saya tanya, Anda akan menjawab, mengambil alih waktu dialog kita,
menjelaskan tentang pengakuan Yesus atau opini Anda sendiri? Enggak, saya ini berdasarkan dasar firman. Makanya dengarkan dulu. Jangan ambigu. Ini pengakuan Yesus atau embel-embel opini saja? Silakan. Loh, ini kan gini loh. Firman Alkitab itu adalah wahyu dari Yesus. Oke, sekarang yang lebih akurat menyatakan tentang dirinya Yesus atau orang-orang di luar daripada Yesus? Sama saja, Bung. Oh, maksudnya kok bisa sama? Orang-orang yang di dalam Yesus, Alkitab, ini yang penulis Alkitab itu kan dapat wahyu, dapat ilham dari Tuhan dong. Coba Anda buktikan di mana Lukas bertemu Yesus memberikan firman kepada Lukas. Seperti ini, tidak semua hal yang terjadi dalam Alkitab itu ditulis. Makanya seperti ini, saya akan menjelaskan dulu. Kok memutus? Makanya gini, kenapa Yesus itu sebagai Tuhan? Seperti dari tanda kelahirannya, kalau di sekolah minggu mungkin Anda bisa membuat orang itu otaknya nggak berfungsi. Ini nggak bisa. Dikandung oleh roh. Jadi roh itu. Apa yang Anda jajakan ini dikandung oleh roh? Apa yang Anda jajakan di dalam Matius? Ketika Yesus lahir, itu bukan seperti manusia. Kenapa bukan seperti manusia biasa? Dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kenapa jelas? Di situ kan justru jelas. Kenapa bukan Yesus yang menjelaskan ini? Kenapa Anda? Kedudukan Anda dengan Yesus tinggi mana? Ini kan saya menyacu kepada Injil Matius. Injil Matius ditulis yang saya tanya, kenapa bukan Yesus? Kenapa bukan Yesus yang mengatakan ini? Kenapa? Loh, dia kan ada perantaranya melalui murid-muridnya. Seperti kalau itu. Kalau melalui murid-muridnya kan menulis katakan seperti ini tadi, Bu. Dengarkan. Nggak bisa mengatur Tuhan dengan konsepmu. Anda yang mengatur Tuhan. Suka-suka Tuhan. Mau dia mau sekarang yang berhak menyatakan seperti yang Anda katakan itu yang berhak mengatakan itu Yesus atau siapa atau orang lain? Loh, itu suka-suka Tuhan, dia kan Tuhan, suka-suka Tuhan. Kok jadi suka-suka Tuhan? Yang saya katakan, kok kita sebagai manusia ngatur pekerjaan Tuhan? Kamu menuduh Tuhan. Kapan Tuhan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Kapan? Di mana dalilnya? Injil Matius itu sudah jelas, dari kelahiran sudah jelas. Di mana di Matius? Di mana di Matius Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan? Di mana? Perhatikan, dari kelahirannya pun sudah sangat jelas. Maria siapa yang menceritakan tentang kelahiran Yesus? Bung, siapa yang menceritakan tentang kelahiran Yesus? Siapa? Jelas di situ Matius. Matius tahu dari mana? Jelas Matius. Dia mungkin tahu dari mana? Matius tahu dari mana tentang kelahiran Yesus? Matius menulis seperti itu dari wahyu. Wahyu siapa? Diberikan wahyu ya oleh Tuhan. Wahyu siapa? Bukankah yang menerima firman itu Yesus? Sekarang saya katakan, Anda bisa nggak sih menulis biografi secara rinci, ya kan? Nggak usah jauh-jauh. Om atau Tante Anda sendiri. Anda tulis secara biografi, secara detail, bagaimana dia lahir, prosesnya. Kalau cuma modal ilmu kayak begini, lebih baik Anda jadi tukang masak. Akan bisa, Bung. Nggak akan bisa. Jualan sayur lontong kalau hanya modal kayak begitu. Dia bisa menulis doktrin, bagaimana daftar riwayat proses kelahiran Yesus. Artinya kan makanya agama Anda itu tertinggal. Makanya agama Anda itu ditinggal karena konsep yang seperti ini itu adalah konsep anak TK. Sekarang yang mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ada tidak pengakuan Matius seperti itu? Bagaimana? Sorry, tadi putus-putus. Yang mengatakan? Yesus mengatakan bahwa segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ada nggak pengakuan Matius seperti itu? Saya sampaikan seperti ini, Bung, dari awal. Saya tidak minta semua percakapan yang dilakukan oleh Yesus itu minta pengakuan Matius, ya, kan kalau yang dituliskan Matius itu adalah firman yang jelas dalam Timotius itu dengan jelas maka Matiusnya pun harus menyatakan sesuatu yang sama seperti Yesus, karena Yesuslah yang menjadi utusan, bukan Matius. Yang menjadi utusan Allah itu, utusan Tuhan itu Yesus, bukan Matius.
Dari mana Matius tahu tentang kelahiran Yesus? Dari mana? Saya sepakat bahwa Yesus, kemanusiaan Yesus itulah yang menjadi utusan. Yohanes 3 dengan jelas berkata bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan, di situ mengutus turun ke dunia. Ya kan? Di situ sudah jelas. Tapi bukan ketuhanannya, tapi kemanusiaannya, Bung. Dari mana? Siapa yang ngajarin Anda Yesus itu punya sisi ketuhanan? Siapa yang ngajarin? Hah? Bang Holi, dari mana ilmunya? Dari mana ilmunya Yesus punya ini kayaknya nggak akan selesai deh. Dari mana? Coba. Sederhanakan aja. Sederhanakan. Dari mana Anda tahu bahwa Yesus itu punya sisi ketuhanan? Dari mana? Oke. Tadi kan saya sudah menjelaskan. Dari kelahirannya pun, saya tanya sama Bu. Dari kelahirannya pun, proses kelahirannya pun, kenapa kelahirannya? Jelas berkata. Di mana ada Tuhan? Di mana ada ketuhanan dilahirkan? Di mana? Tuhan siapa? Siapa yang ngajarin Anda ada Tuhan dilahirkan? Bukan, Anda kan mau bertanya dari mana sisi ketuhanannya, bukan dilahirkan. Dari mana sisi ketuhanannya? Saya tanya, dari mana sisi ketuhanannya? Apa jawaban Anda? Dari sisi kelahiran. Loh, emang ada Tuhan dilahirkan? Itu Tuhan apaan? Ini kan ada, perhatikan dulu makanya. Siapa yang ngajarin? Nabi mana yang mengajarkan Tuhan dilahirkan oleh manusia? Ayo. Nabi siapa yang ngajarin itu? Paulus. Anda belajar di mana? Sulit Anda berdiskusi dengan umat Islam, susah. Makanya agama Anda itu tertinggal. Iya, memang kayak gini, memang kita sulit, sebetulnya bukan sulit. Sulit lah, kecuali di kandang serigala atau di kandang apakah itu domba sesat atau apalah istilahnya di agama Anda, mungkin orang pada manggut-manggut. Tapi kalau di depan orang yang berakal tidak mungkin. Saya katakan, siapa yang mengajarkan Anda Yesus punya sisi ketuhanan? Anda mengatakan, lihat sisi kelahirannya. Memang ada Tuhan dilahirkan gitu loh. Ini kan sisinya. Dia coba bayangkan. Dari kelahirannya saja, dari kelahiran Yesus saja, ini di luar logika, ini di luar akal manusia. Bukankah tadi Anda sudah membaca kisah kalau saya melihat kelahirannya, bukan berarti Tuhan itu dilahirkan. Makanya saya katakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini ada dua unsur yang berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan. Di situ ada unsur kemanusiaannya dan di situ ada unsur keilahiannya. Itu beda, namun tidak bisa dipisahkan. Apa bedanya dengan Anda? Anda juga punya unsur ketuhanan. Dari mana saya? Saya nggak seperti Tuhan kok. Dari mana bedanya? Siapa yang mengatur jantung Anda? Siapa? Paulus. Siapa apa? Siapa yang mengatur denyut jantung Anda? Siapa? Paulus. Yang mengatur denyut saya kan itu sudah secara otomatis. Sekalipun gini, secara medis Anda kalau sekarang di rumah sakit itu jantung Anda bisa dibantu oleh alat medis. Perhatikan ya. Kalau Anda pun sekarat, Anda pergi ke rumah sakit yang hebat, Anda bisa dibantu denyut jantung Anda dengan alat. Katakan otak Anda sakit gitu loh. Nah, jadi jangan pikir dengan saya mengatur dengan detak jantung saya, artinya saya ini memiliki unsur ketuhanan. Loh, begitu arogan sekali saya. Tubuh Anda itu kalau tidak punya unsur ketuhanan, lalu siapa yang mengatur semua pergerakan yang ada dalam tubuh Anda? Siapa yang mengatur Anda? Secara natural, itu sudah secara natural. Siapa yang mengatur itu semua? Tidak percaya Tuhan pun. Sekarang siapa yang mengatur itu semua? Ketika orang tidak percaya Tuhan, apakah dia tubuhnya diatur oleh Tuhan? Semua rambut Anda panjang, gigi Anda tidak memanjang, kuku Anda memanjang. Itu yang ngatur semua itu siapa? Loh, kalau rambut saya panjang pendek ya saya mengatur dong. Kalau rambut saya panjang saya pengen pendek ya saya tinggal ke barber shop pangkas. Berarti Anda sudah menganggap diri Anda sebagai Tuhan, sama dengan Firaun. Nah, siapa yang menahan supaya gigi Anda tidak bertumbuh memanjang? Siapa? Itu urusan saya. Saya hari ini pun bisa gigi saya buat ompong. Dan saya pun bisa membuat gigi saya panjang dengan saya pergi ke dokter gigi tanpa melibatkan. Terus tulang rusuk Anda tidak berkembang memanjang keluar dari daging Anda, itu siapa yang menghentikan pertumbuhannya? Saya bisa juga dengan ilmu kedokteran seperti itu, dengan ilmu medis bisa. Ya berarti wajarlah Anda menuhankan Yesus kan Anda tidak berakal, itu ya. Wajar. Iya. Jadi terima kasih Bung ya untuk diskusinya. Ini sangat seru sekali. Nggak perlu berdiskusi, nggak perlu terima kasih. Saya nggak ada. Bung perlu ini lagi lah.
Saya merasa akalnya perlu diperbaiki lagi, Bung, karena kita nggak bisa dengan sempurna orang yang tidak waras untuk menjelaskan hal seperti itu, Bung, ya. Berdiskusi dengan Anda. Tidak bisa sempurna. Kita hanya manusia biasa, Bung. Ya, iya, tapi hebatnya kamu karena kamu melantik anaknya orang menjadi Tuhan. Kamu manusia biasa, tapi kamu mampu melantik manusia menjadi Tuhan. Berarti kamu lebih Tuhan daripada Tuhan, ya kan? Yesus tidak pernah dilantik oleh Tuhan menjadi Tuhan, tapi kamu mampu melantik. Yesus tidak pernah bilang. Ya, memang Yesus tidak pernah bilang. Ya. Yesus tidak pernah bilang. Terus kenapa Anda lebih tahu daripada Yesus? Tapi di situ kan di Alkitab sudah sangat jelas dia sudah dibuatkan Alkitab ini apa? Coba. Itu di mana Yesus bercerita tentang Bible Anda? Di mana? Kapan itu? Dengar ya, Bung, ya. Biar apa saya yang harus buka satu ayat, Bung, ya. Biar yang Anda tahu Alkitab itu berasal dari mana. Makanya gini, Bung, Anda itu perlu belajar bibliologi, Bung. Jadi Anda jangan terus muter-muter dengan yang namanya keilahian Tuhan. Anda perlu belajar kanonisasi Alkitab, bibliologi. Anda perlu belajar itu, Bung. Jadi Anda perlu tahu seperti ini kanonisasi Alkitab. Jangan hanya sekedar kutip satu ayat ini. Anda harus belajar ini tuh Alkitab tuh bagaimana. Seperti itu, Bung. Saya tidak butuh ilmu omong kosong, penipuan saya tidak butuh. Sekarang coba tunjukkan di mana dalilnya Yesus mengenal Bible, kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Surah Paulus. Di mana itu tertulis? Silakan. Saya lihat, Bung, ya. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan, ya kan? Segala tulisan. Yang saya tanya apa? Pengakuan Yesus terkait dengan kitab saudara, perjanjian baru saudara itu. Di mana Yesus mengatakan itu? Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi semua tulisan itu diilhamkan oleh Allah. Bung, saya tidak tanya Paulus, Bung. Saya tidak tanya. Yang saya tanya Yohanes 1. Oke, Bung, kita lihat lagi. Yohanes 1 itu sudah jelas, Bung. Saya tanya Yohanes, yang saya tanya Yesus. Saya tidak tanya Yohanes. Yohanes itu adalah orang buta huruf dan idiot. Oke? Yang saya tanya Yesusnya di mana? Yesus. Sekarang Anda tahu Yohanes buta huruf idiot dari mana, Bung? Dari kitab Anda sendiri, Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Mau saya bacakan dalilnya, mau? Silakan, berapa, Bung? Kisah Para Rasul, Bung? Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Jelas di sana Yohanes disebut sebagai agramatoi eisin kai idiotai. Ayo. Yohanes itu adalah orang yang buta huruf dan idiot. Di sini di Alkitab saya tidak ada itu, Bung. Bahwa keduanya yang biasa, yang tidak terpelajar, itu tidak ada, Bung. Karangan siapa yang kamu pakai? Karangan Lai atau siapa? LI dong. Nah, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, di situ tidak ada orang idiot dan buta huruf. Memang kitabmu itu dituliskan awalnya pakai bahasa Indonesia. Tidak ada di situ. Dan ini pun dia sedang ada di Mahkamah Agama, dan kita harus lihat kenapa Petrus dan Yohanes ini diperkatakan tidak terpelajar. Gini lah, Bung, makanya saya bilang Bung ini dari tadi hanya mengutip satu ayat. Begini, Bung, itu saya rekomendasikan untuk belajar bibliologi, kanonisasi Alkitab. Biar jangan hanya satu ayat, Bung, itu jadi tafsir. Bung itu harus lihat sebelum konteks ayat itu berbicara tentang apa. Budayanya bagaimana ketika ayat itu ada seperti itu, Bung. Kalau nggak turun, saya turun ya. Gitu, Bung. Loh, kok turun, Bung? Kenapa, Bung? Inilah yang dinamakan kita ini perlu belajar bibliologi, ya kan? Ketawa saya, host. Saya ketawa, Bang Juma. Turun apa nyerah bagaimana? Saya kurang paham lah. Tergantung kalian lah yang mental kayaknya mental. Bang Juma enggak. Aja turun. Kalau begini modalkan congor doang, si Oli doang ditanya dari tadi berbelit-belit. Bang Juma mental. Bukan mental, host. Tadi dia bilang turun, kau yang turun atau aku yang turun. Jadi Bang Juma ini menjelaskan hanya sepenggal saja, dia tidak belajar bibliologi. Dari tadi kamu asumsinya juga kamu hanya bernarasi liar dari